Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Kita mau belajar kembali tentang firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat ke-50 sampai ke-52. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu supaya Tuhan membimbing dalam pembelajaran ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala berkat kasih karunia-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Bimbing tuntun kami Tuhan, agar kami selalu berjalan dalam jalan dan kebenaran-Mu Tuhan. Dan setiap langkah-langkah kami Engkau menyertai, sehingga apa yang kami perbuat selalu berhasil, dan semua itu demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kuserahkan segala doa permohonan ini dalam kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Mari kita baca dulu untuk menyingkat waktu. Ke Ikonium, Listra, dan Derbe, orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium, dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Dan ini perikopnya tentang ke Ikonium, Listra, dan Derbe. Ini kelanjutan dari kisah para rasul yang sebelum-sebelumnya, yaitu perjalanan Saulus dalam mewartakan Injil Kristus setelah dia bertobat. Banyak daerah-daerah yang dilalui Paulus, dan tidak semua daerah itu mudah untuk dilalui. Semua ada rintangannya sendiri-sendiri. Termasuk di sini apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi itu menghasut perempuan-perempuan yang takut akan Tuhan atau takut akan Allah dan pembesar-pembesar. Kenapa? Karena dengan pembesar-pembesar, dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, itu lebih mudah lagi untuk menghambat Paulus dalam pemberitaan Injil. Karena seorang pembesar, seorang yang takut akan Tuhan itu punya pengaruh di dalam sebuah kota, di dalam sebuah komunitas mereka. Maka orang-orang Yahudi itu memakai mereka dengan tujuan mempermudah mereka untuk menghalangi pemberitaan tentang firman Tuhan. Intinya tentang kabar gembira tentang Yesus. Tapi apa yang terjadi di sini? Di ayat yang ke-51. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu. Dan dengan dengan perilaku mereka terhadap Barnabas dan Saulus, itu Barnabas dan Saulus memberi peringatan dengan mengebaskan debu kaki, memberi peringatan pada mereka bahwa apa yang dia perbuat itu salah, apa yang diperbuat. Dan perikop ini sebenarnya berbicara tentang perjalanan Paulus dalam mengabarkan Injil.
ke kota-kota, ke pulau-pulau, dan dimanapun Paulus berada pasti ada renungan. Apa yang bisa kita petik dari perikop ini? Di sini dalam perikop ini apa yang mau Tuhan katakan? Bahwa setiap pengabaran Injil dimanapun kita berada itu sebuah kasih karunia. Kemarin kita belajar di situ ya. Jadi tidak sembarangan orang bisa mengabarkan Injil. Orang kalau punya kasih karunia itu punya kekuatan karena kuasa Allah menyertai. Di sini siapa? Paulus dan Barnabas. Sebelum di Ikonium, Listra dan Derbe, Barnabas sudah banyak sekali di Antiokhia. Dan tidak mudah untuk melewati semua itu. Tetapi Barnabas selalu kuat. Barnabas dan Paulus selalu kuat, selalu berhasil dalam kota-kota tersebut untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk mengenalkan Kristus di dalam kehidupan mereka. Dan ini buktinya dia berlanjut ke Ikonium, Listra dan Derbe ini. Walaupun di sini dia diusir, tetapi sebenarnya dalam kota ini sudah banyak orang-orang yang takut akan Tuhan. Di ayat yang pertama tadi, perempuan-perempuan menghasut perempuan-perempuan termuka yang takut akan Tuhan. Bukan main-main, perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Tuhan. Berarti dia pun sebenarnya juga berhasil. Tapi orang-orang Yahudi ini selalu menghalangi setiap penginjilan mereka. Dan apa? Barnabas dan Paulus tidak berhenti di situ dan dia tidak menyerah. Dia berlanjut. Dia berlanjut sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan jalan. Jadi kemana dia pergi itu sesuai dengan petunjuk Tuhan. Walaupun di sini tidak dijelaskan, tapi saya yakin dan percaya setiap langkah mereka itu selalu dibimbing Tuhan. Karena apa? Karena yaitu banyaknya rintangan dia kuat. Itu kalau bukan penyertaan Tuhan tidak mungkin terjadi. Maka kita dalam pelayanan dalam gereja pun seharusnya seperti Barnabas dan Paulus ini, selalu kuat dalam menghadapi persoalan, kuat dalam menghadapi masalah. Kita jadi orang Kristen tidak gampang, memang tidak gampang. Apalagi kita di sini sebagai minoritas itu lebih berat. Tapi yakin dan percaya kalau kita ditunjuk sebagai pelayan Tuhan itu sebuah kasih karunia. Kalau kasih karunia itu pasti Tuhan menyertai kita. Tuhan memberi kekuatan pada kita. Kita jangan sampai takut, jangan sampai lemah. Percaya saja. Kita itu utama percaya saja. Jadi biar Tuhan sendiri nanti yang bekerja. Tuhan pasti bekerja untuk
untuk melindungi kita, untuk menuntun kita, untuk ya apapun yang kita kerjakan Tuhan pasti menyertai. Jadi dalam pelayanan, dalam penginjilan, tidak usah kita takut. Memang ada, perintahan tetap ada. Seperti yang terjadi di Barnabas dan Paulus ini. Bahkan penghasut orang-orang Yahudi itu selalu dia cerdik, dia tahu dia mana dia, maka dia memilih seorang tokoh dan pembesar-pembesar yang takut akan Tuhan, bukan rakyat-rakyat biasa. Karena kalau rakyat biasa itu hasilnya tidak maksimal, hasilnya kurang maksimal, kurang kuat untuk menyampaikan pendapat yang salah pada seseorang. Tapi kalau melalui seorang tokoh, apalagi dia takut akan Tuhan, terus tiba-tiba dia mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan Tuhan, itu sangat berbahaya sekali dan itu sangat banyak untuk mempengaruhi. Makanya dia memanfaatkan orang-orang seperti ini. Dan akhirnya orang-orang Yahudi berhasil karena menimbulkan penganiayaan terhadap Barnabas dan Saulus. Nah itu, maka dengan perikop ini kita yakin, kita percaya bahwa setiap pelayanan kita itu pasti ada tantangannya, pasti ada hambatannya, tapi kita tidak usah takut seperti apa yang dilakukan Barnabas dan Saulus. Bukan di ini saja, sebelumnya dimanapun Barnabas Paulus itu berada, tantangan dan hambatan itu selalu ada. Kita belajar seperti Barnabas dan Paulus. Jangan sampai pelayanan kita tinggalkan karena suatu hambatan atau rintangan kita tidak kuat. Itu menyia-nyiakan kasih karunia dari Tuhan. Kita tidak boleh. Pelayanan itu kasih karunia, tidak semua orang bisa dapat. Apalagi tentang penginjilan ke pulau-pulau, ke kota-kota. Kalau Tuhan tidak menyertai, kita pasti tidak kuat. Kita pasti hancur. Tapi penyertaan Tuhan itu nyata setiap orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dikasihani. Ya, ini cukup sekian saja dulu renungan untuk pagi hari ini. Kita mau berdoa lagi supaya Tuhan menuntun dalam pelayanan-pelayanan kita, agar kita mampu, kita dikuatkan, kita selalu dalam lindungan kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur atas segala berkat kasih karunia-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Bimbing tuntun kami Tuhan, biar kami kuat selalu dalam pelayanan-pelayanan untuk melayani Tuhan, baik di gereja, di komunitas kami berada. Tuhan, sertai setiap langkah kaki kami Tuhan, biar kami selalu berhasil untuk melewati rintangan-rintangan dan cobaan-cobaan di dalam melayani Tuhan. Tuhan, serahkan segala doa permohonan ini Tuhan dalam kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus.